Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya DS Priyadi di channel Akademi Puisi. Jadi pada kesempatan kali ini Akademi Puisi kedatangan tamu sahabat ya dari kota seberang, Magelang. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti kolom-kolom sastra di media-media cetak, saya kira pasti sudah hafal ya dengan namanya. Namanya adalah Ranang Aji SP. Pada minggu yang lalu, tulisan-tulisan sahabat kita ini dimuat serentak di beberapa media. Jadi cerpennya ada di Republika, kemudian Jawa Pos ya, Jawa Pos. Terus ada juga di Harian Fajar ya, muncul juga di Harian Fajar dan di Kompas Digital. Nah, kalau sebelumnya dia sudah dimuat di Kompas Cetak, kan nggak bisa terus-menerus, jadi harus juga ya, harus memberi kesempatan kepada yang lain supaya di yang muda-muda ini ikut tampil juga ya. Nah, karena cerpenis, maka kita juga akan ngobrol-ngobrol seputar cerpen. Ini kita nggak ada persiapan, jadi datang langsung tata kamera, langsung take, hajar gitu ya. Jadi sistem hajar, ngobrolin tentang cerpen. Loh, itu jangan lupa teman-teman, tidak hanya cerpen saja. Di minggu yang lalu bahkan 2 novelnya mulai dikenalkan di publik. Ada sebuah novel yang kalau teman-teman sudah akrab dengan Play Store ya, yang biasa mengakses buku-buku di Play Store, di situ Cinta di Tanah Jawa. Wah, kalau kawan-kawan ini membaca itu dimulai dari lahirnya seorang laki-laki ya, di Inggris ada ya, John Tobias, kalau nggak salah namanya John Tobias, nanti kita konfirmasi ke beliau. Lahir di geladak kapal, yang kemudian oleh takdir nasibnya mendampingi seorang jenderal Thomas Raffles yang ketika ditugaskan di Indonesia, dalam hal ini Jawa, didampingilah oleh John Tobias ini. Nah, di situ dikisahkan dengan sangat menarik bagaimana kisah cinta John Tobias ini di Tanah Jawa. Sebuah novel berlatar sejarah, dan itu jarang kita jumpai ya. Recommended banget untuk kawan-kawan yang senang dengan novel-novel sejarah. Ada juga, tuh saya lupa judulnya ya, itu tentang seniman. Jadi ada seorang lika-liku kehidupan seorang seniman bohemian, sastrawan ini ya, sastrawan. Jadi ditulis di situ sejak dari bagaimana tradisi di keluarganya, kemudian di masyarakatnya, pergaulannya dengan sesama sastrawan, dan juga akhir dari hidupnya. Silahkan membaca karya-karya beliau ini. Bisa diakses juga di Play Store. Dan jangan tanya endingnya kayak apa, karena saya belum membaca yang kedua itu. Kalau yang Cinta di Tanah Jawa, saya baca. Jangan lama-lama, langsung saja kita interogasi sahabat kita Ranang Aji SP. Yes, gimana bro? Sehat bro? Lali. Sehat ya? Sehat bro. Sehat. Ini ngomong-ngomong acara apa ini di Jogja ini? Ya, ziarah di teman-teman. Oh ya, berziarah ya. Iya. Jadi ini di Akademi Puisi kita kepengen ngobrol-ngobrol tentang cerpen. Masalahnya apa yang mesti saya tanyakan? Ini ya, jadi cerpen menurut Anda ya, cerpen yang menarik itu yang kayak apa ini? Umum banget ya pertanyaannya ya. Umum. Nggak jawab deh, walaupun umum jawab. Ini karena untuk publikan ini. Ya mungkin kita harus mulai dari pemahaman mendasar tentang cerpen.
Artinya ya mungkin apa ya, untuk kebutuhan pengetahuan yang lebih bisa bertahap. Artinya kalau kita memahami secara mendasar tentang definisinya apa itu kan nanti akan lebih ada pertanyaan menyusul pasti kan. Maksudnya gitu. Jadi cerpen itu mungkin ya secara definisi kan sebuah cerita pendek yang ditulis sepanjang maksimal 20.000 kata. Atau yang terpendek itu di bawah 500, mungkin 300 kata gitu biasanya. Ada sebutannya cerpen yang ditulis di bawah 300 kata itu disebut microfiction. Cerpen yang ditulis sepanjang 500 sampai 2000 kata itu disebut flash fiction. Flash fiction. Nah, cerpen itu biasanya bercerita tentang satu karakter dan satu peristiwa. Jadi meskipun kemudian dia hanya bercerita tentang satu karakter atau satu peristiwa, tapi oleh penulis-penulis yang luar biasa, cerpen bisa menjadi sebuah pertama hiburan, menghibur. Yang kedua memberikan makna-makna tertentu, atau membuat karena biasanya sastra itu sadar atau tidak sadar itu dia harus berpihak ya. Penulis biasanya berpihak pada sesuatu ya, entah itu secara ideologis atau secara politis gitu ya. Misalnya ada istilah sastra hijau. Sastra hijau itu sastra yang berperspektif lingkungan hidup. Artinya sasarannya adalah selain menghibur tadi dalam konteks makna tadi, sastra hijau kemudian akan menginformasikan tentang persoalan lingkungan hidup. Nah itu agak baru kalau belum banyak yang orang menyentuh itu sebenarnya. Maka ada teori-teori baru yang disebut ekokritisme misalnya di tentang itu. Nah, ya itu tadi, kalau menariknya ya itu tadi, cerpen yang menarik adalah cerpen yang dia mampu menjadi hiburan. Dan kedua memberikan makna atau kemudian mendorong orang kemudian berpikir tentang hal-hal yang baru. Jadi kebenaran sifatnya menjadi tautologi di situ. Nah, kalau bro, tadi kan disebut antara 20.000 ya, 20.000 kata ya. Biasanya. Itu kalau yang beredar di Indonesia kayaknya nggak sampai segitu ya cerpennya. Ya kalau ya itu sebenarnya di mana-mana seperti itu. Cuman tradisi cerpen di Indonesia itu dibesarkan oleh media cetak kan. Lebih banyak karena media cetak dan hidup di media cetak, maka kemudian cerpen di Indonesia, tradisi cerpen di Indonesia ditulis sepanjang 500 sampai 2000 kata biasanya seperti itu. Kalau di media cetak di koran kan terbatas kan ruangnya seperti itu. Di KR itu sekarang kan cuma 500 kata itu maksimal. Permintaan dari redakturnya. Pendek sekali ya. Pendek. Itu masuk apa kalau 500 flash sebenarnya? Flash fiction ya. Flash fiction jenisnya jadi. Untuk disebut tapi ada cerpen yang sepanjang 20.000 kata itu kan ya minimal kayak novela ya. Kalau novela kan 20 sampai 30.000 kata itu di atas panjangnya di atas cerpen ya. Ada nggak media kita yang menampilkan cerpen sepanjang itu, 20.000 kata itu? Sejauh yang saya tahu belum ada sih. Bersambung mungkin nggak? Saya pengen mencoba. Ada cerita yang dari ceritanya Luxun, Cina tapi dia punya cerpennya itu panjang, ya hampir mencapai 15-20 ribu kata mungkin, karena dia berseri. Tokohnya satu. Itu dimuat di media cetak gitu. Buku dia enggak. Di Cina tahun abad 20 di tahun 19
20-an lah. Tapi di Indonesia belum aku belum menemukannya. Aku sendiri pengen mencoba itu konsep itu. Kalau mencoba berarti nanti dibukukan juga Ya, kayak Luxur. lebih baik dibukukan. Karena nggak ada media yang mau menerima kan sekarang. Justru kecenderungannya malah semakin pendek karena keterbatasan ruang. Ya. Nah, apa ya? Oh, ada pertanyaan baru nggak sih? Iya. Terus Kan loncat. aku yo lali, Bro. Dirokok ise. Ya. Dirokok ise. Biar ben padang pikirnya, Bro, dirokok ise. Ya, intinya tadi gitu, Bro. Jadi apa cerpen itu adalah cerita tentang tentang karakter yang menceritakan satu karakter dan satu peristiwa. Nah, kalau dalam cerpen sendiri kemudian pengemasannya dalam konteks karena cerpen kan menjadi karya seni kan. Dia ada banyak tuntutan di mana agar cerita kita itu bisa ditulis menjadi sesuatu yang menarik. Kalau udah tuntutannya menarik kan artinya dia harus menghibur kan. Dan itu juga tidak lepas dari keterampilan. Artinya seni itu kan menuntut keterampilan. Kan? Atau craftsmanship gitu kan. Ya. Nah, dari keterampilan atau craftsmanship itu nanti akan tercipta banyak bentuk cerpen. Yang artinya hiburan yang akan didapatkan di sana itu tidak sekedar ceritanya itu sendiri, tapi ya memang ada persoalan-persoalan yang pelik, entah itu dari ceritanya, dari ide temanya, atau kemudian permainan bahasa kata di situ kan, atau kemudian permainan alur, terus bagaimana membangun plot misalnya di situ ada. Meskipun di dalam cerpen juga banyak yang cerpen dan novel ada yang tidak memakai plot juga. Oke. Nah, artinya kebutuhan untuk menjadi hiburan di situ tergantung sisi seni dalam konteks indahnya di situ. Oke. Ada beberapa variabel yang mendukung daya tarik itu. Kalau menurut Bro Ranang, yang paling mendasar untuk dipahami dulu ya, yang bisa mendukung itu bisa jadi daya tarik apa sebenarnya nulis cerpen ini? Variabel apa? Ya, kalau variabel ya banyak. Jadi kalau variabel artinya misalnya saya membaca cerpennya Lopez itu yang Surat untuk Tuhan itu ya. Itu cerita yang ditulis dengan bentuk realis, pendekatannya realis, pendekatan gayanya juga biasa, alurnya alur yang linear. Tapi menariknya di situ kita mendapatkan kejutan yang membuat kita wah misalnya gitu kan. Suspense ya. Ada kejutan, ada suspense-nya di situ, dan kita juga turut kemudian nggak sekedar tertawa tapi juga begini tuh ternyata kehidupan orang-orang dulu itu ada kritisnya, ada sesuatu yang kritis di situ yang kita tangkap kan. Artinya keterampilan atau craftsmanship menulis dengan gaya bahasa, penyusunan kalimat, penyusunan alur plot dan segala itu berpadu dengan makna yang di dalam atau ide yang kemudian dicampur menjadi makna tadi di situ. Artinya dua hal itu kemudian harus menjadi syarat utama seorang penulis untuk mendapatkan karya yang bagus dan memuaskan pembaca gitu. Oke, sekarang plot. Apa yang bisa disampaikan yang urusannya tentang plot ini, soal plot ini? Seberapa penting plot? Itu ya bisa, artinya plot itu unsur dalam cerita yang lazim dan biasanya menjadi penting, atau kemudian sebenarnya juga menjadi relatif sebenarnya penting atau tidaknya itu karena konteks seni ya. Kalau konteks seni menjadi
relatif, karena misalnya kalau kita baca Kew Garden punya Virginia Woolf itu kita nggak mendapatkan plot di situ. Atau kita membaca novelnya John Steinbeck Canary Row itu kita juga nggak mendapatkan plot. Nah, tapi plot menjadi penting karena di sana dibutuhkan untuk menjadi pemicu terhadap sebuah drama dalam cerita itu. Entah itu menjadi kejutan, entah itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat kita berpikir tentang suatu nilai, misalnya seperti itu. Nah, kalau definitifnya seperti apa plot? Biar gampang dipahami. Definisinya ya. Jadi plot itu pengertiannya sebenarnya seperti ini. Plot itu berbeda. Pertama harus dipahami bahwa plot itu berbeda dengan alur, dan itu seringkali disalahpahami banyak orang di sini. Bahkan banyak sekolah-sekolah menulis juga mengajarkan bahwa plot itu adalah terjemahan dari alur. Jadi di sini berbeda ya. Alur sendiri, sangat berbeda. Plot sendiri, gitu ya. Berbeda. Bedanya dua unsur, dia salah satu unsur ya jadinya. Artinya alur adalah unsur sendiri, plot unsur sendiri. Nah, pengertian plot mungkin bisa saya mulai dengan pengertian seperti ini. Mungkin saya bisa memberikan definisi yang yang disampaikan atau dijelaskan oleh E.M. Forster dalam aspek dan novel. Jadi misalnya raja wafat, kemudian ratu wafat. Dua kalimat itu belum mengandung plot, karena itu hanya satu peristiwa. Hanya ada urutan cerita, atau itu hanya cerita kan sebuah urutan, memiliki urutan peristiwa gitu ya, satu atau dua peristiwa gitu ya. Tapi setiap cerita belum tentu mengandung plot. Kayak ini tadi. Berarti alur kan ini kan, berarti kan kalau yang raja wafat, istrinya wafat. Itu bisa, itu masuk kategori alur nanti. Nah, di dalam alur nanti akan masuk plot di situ. Oh, gitu. Misalnya kemudian bisa dijabarkan raja meninggal, kemudian ratu bersedih, sakit, nggak mau makan, kemudian dia meninggal. Meninggal juga. Nah, di situ baru ada unsur plot. Ada sebab akibat di situ. Oh, artinya plot ini kematian raja itu adalah menyebabkan kedukaan ratu dan mengakibatkan kematiannya. Nah, artinya secara definitif yang lebih ringkas bisa kita sebut plot itu adalah unsur sebab akibat. Sebab akibat ya. Jadi, tapi kalau ada sebab akibat, secara otomatis sudah terjadi kan peristiwa-peristiwa yang dimunculkan sebab akibat. Ya, betul. Alur sendiri. Dalam sebab akibat itu kan dalam suatu peristiwa tertentu dalam sebuah fiksi itu kan mungkin ada unsur-unsur plot, tapi unsur plotnya itu kan bisa samar itu ya, yang tak terlalu penting gitu. Maksudnya, maka di sini penting dalam konteks ketika kita menulis sebuah cerita yang mengandalkan plot untuk membangun entah itu ketegangan, kejutan, macam-macam. Plot itu tergantung keterampilannya seorang penulis, bagaimana dia mengisi. Mungkin gini bro, contoh sederhana lah bagaimana mengelola plot ini, tata kelolanya kayak apa? Ya, kita harus memahami dulu setiap istilah di dalam unsur-unsur fiksi ya, atau cerpen misalnya gitu. Misalnya kita gini, kalau kita memahami definisinya dalam praktisnya, jadi kalau ketika kita sudah memahami definisinya seperti itu, artinya kita tinggal mengisi alur atau cerita itu dengan sebab untuk akibat apa. Bro, berarti kan gini kan, ini kayaknya alur dan plot ini berarti berbeda sama sekali ini ya, berbeda sama sekali ya. Ya beda Bung. Beda ya? Sangat berbeda, dan ini kayaknya jadi problem juga karena ada banyak pemahaman yang salah tentang plot yang diterjemahkan menjadi alur gitu. Padahal alur itu kan
urutan peristiwa kan. Iya, cuman urutan aja gitu kan. Ini alur itu bisa bersifat maju, bisa bersifat mundur gitu. Nah, kalau plot berbeda sama sekali. Jadi kalau di dalam alur mungkin bisa mengandung plot, tapi dalam dalam alur mungkin bisa mengandung plot. Salah. Piye jelas. Dalam plot pasti ada alur. Dalam plot itu kan pasti ada alur. Alur yang tapi dalam alur belum tentu ada plot. Ada plot. Oke. Gitu. Jadi beda banget ya, harus kita bedakan dulu ya. Iya, sangat beda. Kalau dari beda ya, sangat beda. Dari divisinya kan jelas berbeda. Nah, saiki contohnya nak gawe plot iki piye? Supaya lebih gampang memahami saya. Iya. Untuk membuat plot ya sebenarnya sederhananya gini ya. Artinya setiap penulis harus tahu karakter yang dia ciptakan itu seperti apa. Dia punya hasrat untuk mencapai apa misalnya gitu kan. Jadi karakter dulu harus kita ciptakan. Terus hasratnya apa? Harus isi dengan hasrat. Oke. Kalau tanpa hasrat terus ngapain kan? Oke. Contohnya misalnya Wawan ya. Wawan pengen ke Kendal. Taruhlah seperti itu. Artinya Wawan udah jadi dulu tuh karakternya. Nah, ya, kita ciptain Wawan sebagai karakter utama ini. Wawan ingin ke Kendalnya bit of the share-nya. Dia ingin mencapai Kendal. Nah, dalam perjalanan menuju Kendal, Wawan menemui halangan. Nah, disitulah tercipta konflik dengan munculnya antagonis. Antagonis kan sifatnya bisa orang, bisa peristiwa, bisa macam-macam di situ. Pokoknya yang menjadi sebab itu tadi ya. Ya akan menjadikan sebab, menjadikan konflik kan. Konflik ya. Dan menjadikan sebab akhirnya. Ya. Nah, sebab ada halangan itu, penulis bisa menentukan akhirnya sebenarnya. Dia bisa membuat si Wawan ini mencapai Kendal atau tidak, itu aja sebenarnya. Oke. Terus? Nah, ya itu. Artinya kita sudah mengisi dengan sebab. Sebabnya apa? Itu aja. Misalnya Wawan terhalangi tujuannya ke Kendal itu terhalangi oleh kecelakaan di jalan misalnya. Oke. Itu peristiwa yang menjadi anunya ya. Menjadi sebabnya, menjadi sebabnya kan. Terus akibatnya kan di ending kan? Iya. Endingnya nggak sampai ke Kendal. Wawan artinya seperti itu. Atau kemudian Wawan kecelakaan yang tidak sampai ke Kendal karena Wawan hilang lah misalnya gitu lah. Atau Wawan dia mampu kemudian menembus halangan itu, kemudian dia sampai ke Kendal. Sama kan sebabnya itu kan. Artinya dia ada sebab, kemudian membuat akibat di akhir cerita. Nah itu plot seperti itu, sederhananya seperti itu. Berarti karakter, kemudian ending, kita isi di tengahnya. Di tengahnya itu ya. Oke. Terus apa lagi? Terus gimana pengisian di tengahnya ini? Mungkin bisa dikembangkan lagi, bro. Nah, selain peristiwa apa macam-macam, mungkin bisa diperkaya lagi. Nah, ya tinggal kemudian karena ini seni, kemudian ya harus diciptakan sesuatu yang lebih benar agar pembaca mau membaca kan. Artinya ini kita ingin mengikuti karakter seperti apa. Misalnya kemudian sudah kita tentuin dengan ending seperti ini, dengan sebab seperti ini. Tapi kita tidak ingin pembaca terburu-buru menyimpulkan di tengah itu. Artinya kita membutuhkan sesuatu agar plot tadi menjadi samar atau menjadi lebih kuat sebenarnya. Ada elemen dalam fiksi yang disebut foreshadowing. Foreshadowing itu berfungsi untuk mengalihkan perhatian pembaca terhadap apa yang akan dicapai sesungguhnya. Bentuk contoh sekilasnya gimana? Ya, ini agak yang gampang dong. Jangan yang dipikir-pikir dong. Yang gampang dong.
apa misalnya foreshadowing itu misalnya kan ada semacam entah itu peristiwa, entah itu sebagai petunjuk ya maksudnya. Yang belum terjadi kan ini belum terjadi. Kan? Artinya dia untuk mengalihkan ini, mengalihkan apa kesimpulan akhir tadi. Jadi dia bisa sebuah peristiwa atau dia bisa atau benda tertentu yang kemudian akan memberi informasi yang kemudian mengalihkan dulu untuk sementara. Foreshadowing itu fungsinya hanya untuk pengalihan dan dia tidak boleh terlalu kuat. Tidak boleh terlalu kuat. Ya, nanti dari bisa ditebak nggak menarik. Cerita itu bisa menjadi semacam apa melodrama atau apa kayak gitu. Atau ya cerita. Ada istilah nanti semacam jerami merah, bahasa Inggrisnya apa? Jerami red gitu ya. Itu istilah untuk menipu. Benar-benar menipu. Jadi pembaca ya. Ini beda. Foreshadowing. Foreshadowing itu lebih apa? Punya fungsi yang lebih artistik ya. Artinya dalam konteks seni itu ya, dia lebih elegan gitu ya. Contoh yang mudah, bukan yang sulit. Misalnya apa ya harus tak pikirkan dulu nih. Wawan mau ke Kendal tadi, bisa nggak dipakai contoh? Ya bisa, misalnya pengalihannya itu misalnya Wawan akhirnya mungkin terbunuh gitu ya. Ada pertanyaan siapa yang membunuh, misalkan ya. Ini aneh ya. Di sebelah mana foreshadowing bisa berperan di situ? Ya, Wawan terbunuh. Ini rada aneh. Rada mikir. Karena gue cerita agak rumit karena ini akhirnya harus berpikir apa gitu. Ini kan masuk craftsmanship. Tapi intinya itu loh. Masuk craftsmanship-nya. Keterampilan. Makanya kan jadi intinya foreshadowing itu dibutuhkan untuk pengalihan perhatian pembaca terhadap atau agar pembaca tidak mengambil kesimpulan yang benar. Dia dibutuhkan untuk menguatkan plot tadi sebenarnya. Jadi makanya tuntutannya dalam foreshadowing itu harus masuk akal nanti. Berbeda dengan jerami merah atau jerami merah itu pembaca merasa tertipu, kok ini tuh masuk akal gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau foreshadowing harus masuk akal akhirnya. Oh iya. Dan ikhlas. Kai ternyata mau apa yang itu tuh maksudnya itu. Ikhlas menerima karena masuk akal. Iya gitu betul. Ya? Oke. Nah fungsinya itu foreshadowing. Oke, berarti lupakan dulu foreshadowing. Di dalam cerita tadi digambarkan ada variabel lain seperti karakter ya. Kita tahu dalam cerita ada protagonis, ada antagonis, apa bro satu lagi bro? Mungkin ada kontagonis. Yang nggak terlalu populer itu. Kontagonis. Nah, tadi udah yang lain, sekarang ini apa yang bisa disampaikan nih? Ada protagonis, ada antagonis, dan itu tadi kontagonis itu tadi. Ya. Setiap fiksi kan pertama yang menjadi perhatian atau tujuan pembaca itu adalah membaca cerpen atau novel itu adalah mengikuti karakter gitu kan. Nah kebutuhan tadi kalau konteksnya untuk kemudian membangun plot, maka kita harus menciptakan karakter yang kuat. Karakter yang tuntutannya itu sebenarnya harus bahasanya itu bulat atau rounded. Bulat itu memiliki 3 dimensi. Iya, 3D dimensi. Ya? 3D. Kalau 3G kan sinyal bro. Iya. Lah ngomong 3D yuk. Iya, 3D itu 3 dimensi. Ya ini. 3 dimensi artinya dia bahwa karakter yang kuat itu bukan selalu hitam putih gitu loh. Kompleks gitu ya. Orang baik tidak selalu baik terus gitu. Orang baik nggak selalu tampil baik. Nah gitu kayak gitu lah intinya. Dan dia harus menonjol kan, apalagi dalam cerpen misalnya. Kuat gitu ya. Cerpen harus kuat karakternya. Tapi tidak hitam putih. Kalau hitam putih ya stereotip kan ya gitu jadi datar sebenarnya. Itu yang dimasukkan dalam kategori
karakter flat yang datar tadi, nggak penting gitu loh. Ya. Dan nggak mampu membangun cerita nanti karakternya datar. Nah, dari jenis kalau sudah kita menciptakan jenis yang karakter yang kompleks tadi, yang kuat, akhirnya kita akan mampu membangun plotnya jadi lebih baik. Karena dari situasi kompleksnya itu akan menghadirkan banyak pilihan plot. Atau plot di sini kemudian kan dalam tujuan karakter, setiap karakter memiliki hasrat tujuan atau beat of desire tadi. Itu kan selalu terhalangi kan pasti. Iya. Padahal peristiwa dramatiknya pasti dia akan terhalangi oleh sesuatu yang mendukung maupun menghambat gitu kan. Yang mendukung atau menghambat. Nah istilahnya itu apa? Berarti orang menghalangi dong bro, itu akan bersinggungan gitu mungkin istilahnya. Ya bersinggungan. Maksudnya itu kalau bisa menghalangi, kalau antagonis itu sifatnya kan menghalangi. Antagonis sifatnya menghalangi. Menghalangi total agar tujuan itu tidak sampai. Tidak tercapai. Ya. Jadi absolutely menghalangi. Tapi kalau kontagonis itu juga bersifat menghalangi tapi lembut. Artinya dia nggak terlalu menjadi bersifat total tadi yang menghalangi tadi. Karena mungkin dia taruhlah Wawan tadi mau ke mana? Kendal. Salah satu temannya itu menghalangi dia gitu loh. Menghalangi, nggak ke Kendal lah, nggak usah ke Kendal. Itu masuk kontagonis halus. Bisa kontagonis itu. Apa pengertian yang bisa saya terima kontagonis ini? Lebih mempengaruhi secara psikologi atau keinginan. Tapi antagonis itu kan memang menghalangi, benar jangan sampai. Oke. Sekarang kontagonis lebih ringan. Lebih ringan ya. Janganlah, tapi tetap ikut dia. Berarti kalau antagonis dia menghalangi total, itu berarti betul nggak itu pengertiannya bahwa dia jahat, selalu jahat gitu ya? Aku harus jawab salah gitu. Jawabanmu kok nggak mengenakan. Oke, gimana? Jadi ada pengertian yang memang agak salah dalam sebagian teman antagonis tentang definisi tipe-tipe karakter ini ya. Dalam fiksi kan ada ini bicara antagonis tipe-tipe karakter ya dalam fiksi ya. Jadi ada karakter disebut protagonis. Protagonis itu sebenarnya adalah karakter yang memajukan cerita. Memajukan ini maju ceritanya atau mendukung beat of desire-nya tadi? Ya mendukung beat of desire-nya sampai maju cerita itu itu disebut maju. Oke. Itu protagonis. Karena kita pembaca mengikuti karakter protagonisnya tadi kan. Beat of desire-nya apa tadi kan. Nah, antagonis artinya protagonis itu adalah memajukan cerita. Sementara kalau antagonis menghalangi cerita, bukan kemudian berarti jahat atau jahat mutlak. Kalau kita ambil contoh novelnya Vladimir Nabokov, Lolita yang terkenal itu. Yang terkenal itu kan Hamlet karakternya itu jahat. Dia berburu Nimpet. Nimpet itu perempuan gadis kecil 12 tahun yang dia cantik seksi gitu. Istilahnya apa sekarang secara psikologi orang sebut waduh nggak lali. Nggak lali aja jadi terus. Saya ngeleng-ngeleng gue. Oke, itu gadis seksi itu. Maksudnya gadis kecil itu apa sih? Orang yang senang kalau gadis cilik jadi apa? Pedofilia. Pedofilia, ya. Nah, si Hamlet itu adalah pedofilia. Nimpet itu julukan yang diberikan pada gadis-gadis cilik usia 12 tahun yang cantik. Jadi diambil dari Kasanah Mesir, para ratu-ratu Mesir di sana, Nimpet. Karena si Hamlet itu sebenarnya ratu-ratu Mesir itu cilik. Enggak. Nimpet itu adalah
orang-orang gadis-gadis perempuan atau ratu-ratu atau putri cantik yang dari Mesir. Dari Mesir. Oh, gitu. Hambet-hambet itu yang profesor sejarah. Itu ceritanya. Iya, gitu. iya. Dan dia menyebut setiap gadis kecil itu sebagai nimpets gitu lah. Nah, dia pedofilia. Mau lali. Jadi dia punya hasrat untuk berburu nimpets. Gitu. Dan salah satunya adalah si Lolita. Cuma berbedanya adalah Lolita itu adalah gadis yang kemudian benar-benar dia cintai. Artinya dia selama ini dia berburu nimpet kan hanya untuk kebutuhan secara seksual gitu ya. Tapi dengan si Lolita dia benar-benar jatuh cinta. Tapi setelah kemudian Lolita terpisah darinya, dia tetap berburu nimpet. Tetap meneruskan, artinya kesimpulannya bahwa hambet-hambet ini adalah dalam cerita itu sebagai protagonis. Artinya protagonis tidak mewakili sesuatu yang baik. Sebaliknya antagonis juga tidak mewakili sesuatu yang jahat. Itu si Lolita ini ya. Ya, Lolita, polisi itu sebagai antagonis. Ada beberapa antagonis di sini ya. Artinya antagonis ini tidak kemudian bisa dinisbatkan hanya sekedar sebagai atau stereotip selama ini kan antagonis itu buruk gitu ya. Atau dinisbatkan pada satu karakter gitu ya. Karakter yang buruk. Kan gitu kan yang berkembang, wah dasar antagonis lu kan gitu ya. Gitu ya. Nah dalam visi enggak, sebenarnya itu tadi pengertiannya bahwa protagonis itu adalah karakter yang memajukan cerita, sementara antagonis adalah bersifat menghalangi majunya cerita supaya nggak sampai ke tujuan si karakter. Oke. Ada istilah lain lagi yang tidak cukup populer yaitu kontagonis. Itu sama menghambat cerita tapi sifatnya lebih lembut. Gitu. Ini ada kedengar suara sepertiga malam yang terakhir. Oh, ini puasa ya? Belum rumah tuh. Kalau di sini gitu. Jadi kalau jam berapa bro itu? Ngantuk bro? Ngantuk kedip-kedip. Udah jam 2. Oh situ tuh biar nggak ngantuk itu ya. Oke, lanjut. Ya udah, masih ada lagi. Maksudnya? Apalagi yang harus saya tanyakan? Oke, berarti tadi sudah karakter udah kita bahas. Ternyata dia bisa memperkaya kita untuk membangun plot, dan ternyata ada ada saling terkait di antara elemen itu ya. Bahwa sebuah cerita yang kemudian menjadi utuh yang disebut tadi yang baik itu seperti apa ya tadi kemudian mengkombinasikan banyak elemen di dalam unsur cerita tadi. Ada karakter yang kuat, ada karakter atau protagonisnya yang kuat, atau kemudian ada sisi lain yang disebut plot, maksudnya ya ada plot, kemudian ada konflik, ada antagonis, ada kontagonis, seperti itu kan. Kemudian ada endingnya seperti apa. Keterampilan tadi ya. Nah, ya itu bagian dari yang disebut keterampilan atau craftsmanship tadi. Itu mencakup ini ya. Ada lagi seperti kayak penggunaan kalimat, penggunaan gaya bahasa, itu bagian dari yang disebut craftsmanship. Wawasan mungkin termasuk juga ya. Wawasan tentang wawasan penulis maksudnya. Iya, wawasan penulis. Kan mendukung craftsmanship juga kan. Oh iya, itu bagian dari yang sifatnya lebih ke metafisik dalam konteks ini kan. Atau unsur eksternal yang kemudian bisa mengembangkan craftsmanship tadi. Tapi yang namanya keterampilan itu kan sebuah
kan apa? Sebuah laku Pengulangan. terus dilatih pengulangan yang kemudian menjadi keahlian itu kan. Artinya tapi untuk menjadi terampil tadi kan harus memahami elemen apa aja kan yang di dalam fiksi kan. Kalau enggak ya yang terjadi adalah lahirnya seorang penulis yang alami aja. Yang mungkin dia nggak paham tapi punya bakat nulis, tapi kalau dia paham tentang setiap unsurnya itu dia akan menjadi lebih mudah untuk dalam proses kreatifnya kan, lebih mudah. Jadi penting memahami secara mendasar. Artinya kan itu kan setiap pemahaman dasar kita memahami secara filosofisnya kan, plot itu apa, karakter itu seperti apa yang dibutuhkan dalam cerita gitu kan. Alur itu apa? Bagaimana? Jenisnya alur apa? Karakter, antagonis dan macam-macam. Ketika kita paham itu secara mendasar, itu kan kemudian sebagai seniman, sebagai sastrawan, itu kan lebih mudah kan untuk merangkai, gitu kan? Untuk mengolah itu ya. Untuk mengolah itu semua. Eksplorasi. Nah itu yang dibutuhkan seorang penulis untuk melahirkan karya yang baik. Nah wawasan tadi ya bagian dari itu, kemudian termasuk membantu bagaimana dia akan membentuk bentuk estetika baru misalnya. Itu kan kreativitas wawasan kan. Oke. Nah ini berlaku secara umum maksudnya ya. Artinya kalau melihat berbagai macam genre, ada juga yang absurd gitu misalkan ya. Mungkin situ bisa lebih ngasih ya contoh-contoh gitu ya. Kan ada yang nggak ada plot juga gitu kan ada. iya. Tadi disebutkan di depan tadi itu. Itu lebih ke tadi. Jadi lebih ke cenderung pada yang disebut bentuk estetika. Dalam seni kan selalu memiliki bentuk dan estetikanya kan. Nah salah satunya yang misalnya setiap zaman itu kan akan melahirkan sebuah aliran atau genre-genre. Dan setiap aliran itu selalu memiliki motif terhadap zamannya, entah itu perlawanan terhadap zamannya, gugatan terhadap zamannya. Biasanya seperti itu dalam seni dan sastra seperti itu. Masa-masa Victorian berbeda penulisannya dengan masa-masa realisme di abad 19. Ya gitu kan. Zaman romantisme juga berbeda dengan Victorian, zaman realisme, zaman modern, zaman posmo seperti itu kan. Itu menghadirkan bentuk estetika sekaligus membawa gagasan ideologis atau kritisme di situ. Lalu dalam sastra atau seni misalnya gitu. Nah, salah satu bentuk yang menonjol dalam sastra misalnya itu kan istilah yang muncul di abad 20 itu yang paling menonjol dalam sastra misalnya ada yang disebut sebagai stream of consciousness. Kok angel banget. Ya, aliran kesadaran gitu. Soalnya ilat kita ilat Jawa. Kurang kopi. Oh, kurang kopi. Iya. Tak gawe kopi sih, Pak. Boleh. Tapi ya diberi. Ya ini jadi stream of consciousness. Ya, stream of consciousness. Apa kuwi? Itu aliran kesadaran. Yang pertama kali membawa nama itu May Sinclair. May Sinclair itu sastrawan Inggris. Tetapi kemudian aliran itu banyak dikembangkan oleh Virginia Woolf, orang Inggris juga, cewek juga, dan Jim Joyce. Nah, yang disebut aliran kesadaran tadi sebenarnya adalah bentuk estetika yang menggunakan teknik, istilahnya teknik yang diambil dari, meskipun itu juga dibantah, sebagai mengambil istilah dari istilah psikologinya James William Henry, abad 19-18. Dari Principle of Psychology judulnya bukunya. Itu metode teknik dalam sastra atau bentuk yang membentuk estetika dalam sastra itu dia bermain dalam bentuk monolog interior.
Seperti otak kita itu. Wah, iya. Kita berpikir itu mengalir seperti aliran sungai itu kan. Wah, lama-lama puitis semakin lama. Ya puitis. Oke, lanjut. Jadi dia melompat, Monolog sifatnya kan tanpa dimensi itu. ya. Maksudnya dimensinya bisa Tembus kemana-mana gitu. kemana-mana. Iya. Sifat liar itu kan. Aku mikir kayak si Jin, mikir akhirnya tiba-tiba mikir tentang politik. Atau tiba-tiba lari ke masa lalu, ke masa depan. Wow. Nah itu kemudian menjadi bentuk estetika di situ. Estetika baru. Kalau kita baca Ulysses itu seperti itu, yang tebalnya 800 halaman, lompat sana dengan tokoh ini, kemudian lompat sana lagi. Dia tidak Alur dari tadi. tidak tergantung plot ya kan. Tidak tergantung plot, dan ini hanya alur. Permainan alur seperti otak kita yang bisa tembus kemana-mana itu. Artinya ini daya tarik dari arus lain ini ya. Ini Harus nanti kan. itu bentuk estetika yang paling menonjol, disebut paling menonjol dalam sastra modern. Puncak sastra modern kan 1920-an, 1940-an itu ya. Dengan ditandai dengan Ulysses, punya James Joyce, terus Absalom atau Sound and Fury punya William Faulkner. Kalau penulis kita banyak nggak yang pakai itu juga? Berbasis Kalau sekarang internal monolog itu tadi. udah mulai, tapi mereka kebanyakan belum menyadari itu sebagai stream of consciousness tadi. Iya. Ya karena dia membaca, terus biasanya orang-orang kita kan membaca terus ikut-ikutan. Baca Borges ikut-ikutan Borges. Kayak Borges. Baca Marquez ya Marquez. Kayak gitu aja tuh. Jadi belum sampai pada kesadaran membentuk bentuk estetika dengan kesadaran filosofis yang mendasar. Jadi sering berputar-putar mencoba mencari bentuk baru, tapi sudah ditemukan ternyata. Yang lebih umum lagi. Kalau tadi absurd tadi sebenarnya selain ini kan puncak yang tadi. Sebelumnya kan kemudian ada Franz Kafka. Yang terkenal dengan konsep Kafkaesque itu. Itu bentuk yang absurd gitu ya. Itu absurd kan. Absurd ya. Dia ceritanya misalnya dalam Metamorfosis itu kan absurd kan. Gregor Samsa bangun tidur di pagi hari, tiba-tiba dia mendapati dirinya berubah menjadi kecoa. Kan absurd tuh. Tapi dia hidup dan berusaha menjadi manusia. Jadi Kafka konsepnya itu kan serangan yang tiba-tiba pada seorang yang mengancam pada seseorang dan bersifat absurd, tapi dia mencoba melawan. Nah itu pengertian Kafka itu seperti itu. Itu bagian dari sastra modern juga, yang dalam bentuk yang absurd tadi. Kemudian kan muncul penulis-penulis lainnya, seperti kalau di Indonesia ada Iwan Simatupang misalnya dengan Ziarah atau Merahnya Merah, Keong itu kan kayak gitu kan, absurd itu kan. Iki kok tekan ngendi-ngendi. Tapi wawasan tadi ya. Ini mencakup hanya sekedar untuk wawasan karena itu mendukung juga kemampuan craftsmanship kita di dalam membuat cerita yang cakep kan gitu ya. Cerita yang cakep. Ini ceritanya maksudnya bebas toh, nggak hanya cerpen toh bro? Iya, fiksi ya. Fiksi aja gitu ya, fiksi gitu. Nah bro. Saat dulunya aku ngantukku udah dituru loh. Iya. Kesimpulannya honor. Saiki honor. Nak cerpen, honor. Kesimpulan gitu. Iki bahasan tentang honor, bro. Gimana sih? Honor itu bahasannya gimana? Honor ya relatif ya. Relatif. Ya artinya kalau kita bicara honor dalam media untuk cerpen ya? Cerpen. Di media. Jangan puisi bang, cerpen. Cerpen itu yang ini agak ya beberapa media yang media besar kan kayak Kompas, Jawa Pos, itu memberi honor. Jawa Pos misalnya kemarin tuh tahun kemarin masih 1.300.000 1.200.000, sekarang turun
Oh, kok turun? Ya mungkin sekitar 1 juta potong pajak atau 900 sekian lah. Itu cerpen untuk Kompas? Jawa Pos. Jawa Pos ya? Jawa Pos ya? Kompas terakhir yang saya dengar juga kemarin kan, aku dulu kan menerima 1,4. Tapi sekarang juga turun katanya 1,2 atau 1,5. Apa? Kenapa kok sampai pada turun? Ya industri media kan sudah semakin merosot kan. Online ini ya? Yang terutama cetak itu kan. Iya, karena adanya online ini ya. Yang kalau honor di online yang paling tinggi juga hanya Detik. Detik. Masih suka ngirim ke Detik juga? Detik 500. Ya ada kemarin satu kirim sudah 1 bulan belum ada kabar. Ya. Biasanya ya 2 minggu udah dibalikin ya. Untuk media-media yang selain itu, yang gede-gede itu, Republika udah terima nggak honornya? Kok belum ditraktir? Republika itu 400. Oh, pantesan aku nggak ditraktir. 400-an. Tapi dia tulisannya banyak. Kemudian 400, terus kedaulatan rakyat itu 250 ya. Ya, sekitar itu ya. Cuman mungkin kita tidak, orientasinya tidak itu dulu kan ya. Ini kan konteksnya. Ya kalau untuk penulis-penulis, maksudnya untuk yang hanya untuk sekitar aktualitas ya tidak masalah yang honorin. Tapi kalau penulis yang profesional, ya itu masalah sebetulnya kan. Maksudnya situ bermasalah juga ya? Iya, ada kan beberapa media tidak membayar. Ada 4 artikelku berdasarkan nggak dibayar. Oke, itu nanti di sesi itu fair kalau dia mengatakan di awal tidak ada honor misalnya. Ada beberapa media kan yang dia fair kan, artinya ketika dia akan memuat dia ngomong dengan penulis. Oke. Kami tidak memberi honor gimana, boleh nggak kalau diterbitkan? Ya itu fair kan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bilang kan ya nggak fair jadinya. Nggak, artinya penulis kan nggak ada harganya di situ. Padahal sekarang pun mulai tahun 2001 penulis itu menjadi profesi yang diakui negara. Wah, ini tahun keberuntungan ente ini berarti ya. Itu ya masalahnya sama aja. Kok sama aja gimana? Ya konteksnya kalau bicara tentang honor tadi kan ya berbeda jadinya. Artinya kan kebutuhannya penulis itu kan ya dihargai kan. Tapi kan ya memang harus gimana, agak dilematik ketika kita ngobrol tentang itu di Indonesia. Karena industrinya sendiri juga tidak bagus sekarang. Artinya perusahaan-perusahaan media itu kan artinya punya kesulitan kan itu kan. Oke, tapi mungkin untuk honor cukup segini aja ya. Enggak, ini kok kayaknya menyedihkan gitu maksudnya. Oh iya, pengen jadi penulis ya? Enggak, tapi bagus juga untuk informasi kawan-kawan. Hanya saja kalau saya terus terang, kalau saya ada dong cara yang lain yang mungkin dari bakat menulis itu bisa kita jadikan ruang untuk kita mendapatkan penghasilan. Kan banyak toh, di luar honor koran maksudnya. Sebenarnya memang harus dipikirkan oleh semua sih. Artinya keberadaan penulis sama honornya. Karena apa ya, menulis sastra itu kan bagian dari wajah peradaban negara kan. Wah ya. Itu serius banget kan. Oh mantap banget. Serius banget. Ini saya ngomongin serius. Oke, berarti bro. Kegiatannya sekarang menggarap novel, menulis cerita pendek, atau yang lainnya? Nulis buku. Aku menulis sejarah, baru proses sejarah sastra. Sejarah maksudnya menulis sejarah aliran sastra. Ya. Baru dalam proses. Sudah berapa persen? Ya sekian persen. Karena masih sana sini jadi. Ya ada beberapa udah diagendakan sih sebenarnya. Karena saya penulis ya, sepenuhnya kan penulis. Ya, ada banyak waktu luang sebenarnya untuk menggodok ide dan mengeksekusi ide-ide itu. Oke, Bung. Berarti dari obrolan kita tentang bagaimana
kita bisa membuat cerita fiksi yang menarik. Kalau disimpulkan dengan kalimat pendek gimana nih? Jangan pendek ya, yang mudah dipahami gitu. Yang mudah dipahami. Kesimpulan. Jadi membuat cerita yang menarik, yang baik itu kan kemudian kita harus menguasai idealnya menguasai secara filosofis tentang elemen-elemen dalam fiksi. Maksudnya filosofis gimana nih? Ya memahami tujuannya apa, misalnya plot itu tujuannya apa sih, untuk apa, gitu ya. Gitu tadi kan. Alur jadi itu kan akan memudahkan kita untuk kemudian membangun cerita yang lebih baik. Kalau enggak kan jadi seperti ya hanya tumbuh secara alamiah tapi tidak kontemplatif gitu loh. Bahasanya si Virginia Woolf itu. Oke. Ada lagi tambahan pendeknya ini? Itu dengan bisa lebih panjang yang ini. Bisa lebih panjang. Malah bingung ya. Intinya itu tadi. Intinya itu ya. Harus menguasai itu aja. Sebenarnya menguasai secara mendasar tentang elemen-elemen dalam fiksi. Kemudian memperluas cakrawala wawasan kita. Tentang banyak aliran sastra di dunia ya. Karena sastra kita kan sastra barat gitu ya. Jadi harus lebih baik memahami atau mengetahui banyak aliran sastra dunia karena mengikuti. Itu udah takdirnya begitu ya. Iya, soalnya gini Bu. Jadi ini global ini ya. Kita sering mendengar. Kok jadi kemana-mana nih? Enggak apa-apa ya. Jadi kita sering dengar ada lomba eksperimental. Wah. Tapi sebenarnya yang mereka berputar-putar mencari bentuk baru yang sudah ditemukan bahkan lama. Karena kita tidak ada wawasan itu. Itu loh maksudnya. Oke. Tapi kalau kita sudah tahu, ada wawasan tentang itu, akhirnya lebih memudahkan kita mencari yang baru. Oh ini sudah ada, berarti aku cari yang ini ya. Enggak muspro. Kreasi sendiri kan karena kreator. Enggak muspro atau latah. Apalagi katanya di Musyawarah Sastrawan Nusantara 2 kemarin temanya membawa sastra Indonesia menuju panggung dunia. Wah. Oke. Hebat kan? Hebat lah ya. Kok tertawa? Iya, tapi problemnya kan itu tadi ada banyak hal yang mesti disiapkan. Syaratnya belum kita penuhi. Oke, mesti disiapkan. Oke, berarti bro, sambil nanti saya saya ini kalau ingat parah. Variabel aspek yang mesti kita tinjau kembali. 1A, utamanya adalah keterampilannya, craftsmanship yang menyangkut pemahaman dasar tentang apa itu karakter yang mesti kita bangun. Kemudian memahami bahwa plot ini berbeda dengan alur ya, berbeda dengan alur. Kita garis bawahi ada sebab akibat gitu ya. Ini sebab akibat. Karena ada sebab menimbulkan akibat. Bit of desire-nya terlaksana atau tidak. Setelah itu, apalagi tadi bro? Kok lupa bro? Atau kamu juga lupa? Genre-genre yang berbagai-bagai sebagai eksplorasi estetika di dalam membangun bentuk. Dan tentu saja yang tak bisa tidak wawasan dari si penulis yang mau nggak mau itu harus dimiliki. Nah, kalau yang saya simpulkan soal craftsmanship tadi, keterampilan tadi, ente bilang itu pengulangannya, sesuatu yang mesti terus menerus diasah, diolah, dilatih terus menerus. Bener nggak? Salahin dong. Bener. Alhamdulillah. Oke bro, matur nuwun. Semoga saya memberi terima kasih bro. Demikian tadi bincang-bincang dengan sahabat kita
Mas Ranang Aji SP yang semoga saja bisa memberikan nutrisi kepada kita semuanya yang bersiap untuk membuat cerita yang menarik. Baik itu cerpen, tadi awalnya cerpen ya, lama-lama meluas. Cerpen atau sahabat-sahabat yang mau membuat film, di sini banyak yang mau bikin film-film pendek atau naskah drama atau apapun. Dan beliau tadi sudah ngasih bocoran ke saya, itu baru jendela informasi saja. Pengembangan dari aspek-aspek yang disebutkan masih sangat banyaknya, kawan-kawan. Dan jangan khawatir, nanti di sesi pertemuan selanjutnya, apabila beliau tersesat di kamar Akademi Puisi ini lagi, akan kita interogasi supaya berbagi dengan kita semuanya, sahabat-sahabat Akademi Puisi. Akhirnya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, bro.